kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru. Kuasa hukum 8 terpidana yang telah divonis dalam kasus ini membeberkan sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Akhirnya berpindah, Terutama perbedaan antara tuntutan jaksa dan hasil visum yang sangat mencolok. Tuntutan jaksa yang dibacakan berdasarkan hasil kerja Polresta Cirebon bahwa kasus kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan berencana, di mana ada tusukan di bagian dada dan perut korban. Namun, hasil visum dan otopsi dokter Rumah Sakit Gunung Jati menjelaskan bahwa korban Eki meninggal dunia akibat tanda-tanda trauma benda tumpul. Sedangkan hasil visum untuk jasad Vina ditemukan adanya traumatis akibat benda tajam dan tumpul yang memang dibuktikan ada luka di bagian pipi, punggung, dan tangan. Kuasa hukum ke-8 terpidana juga menyinggung ayah Eki, yakni Ibtu Rudian, telah mendapatkan informasi yang salah. Membuat kami lebih Kuasa hukum terpidana menduga Rudiana telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa koordinasi. kelompok yang kejam. Di sisi lain, ketakutan tengah dirasakan oleh salah satu terpidana yang sudah bebas, yakni Saka Tatal. Ketakutan ini menyusul rencana kepolisian yang akan kembali memeriksa keterangan para narapidana untuk mengungkap kasus ini lebih jelas. Saka Tatal mengaku mengalami sejumlah tindakan kekerasan, diklaim ia alami dari kepolisian saat penangkapan tahun 2016 silam. Lantas, apakah berkas tuntutan yang dibacakan betul tidak memuat informasi yang sesuai dengan hasil otopsi? Dan apakah ada kemungkinan kepolisian melakukan tindakan tidak profesional dalam melakukan penyelidikan? Tim TV One mengabarkan. Perbincangan kami malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada episode Minggu malam kemarin, di mana kemarin kita juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengacara dari Saka Tatal, yaitu Ibu Titin. Saka Tatal adalah salah seorang terpidana dari kasus tewasnya Vina dan Eki yang saat ini juga sudah dibebaskan. Saka Tatal buka suara. Ia bercerita bahwa 2016 silam ia dipaksa mengaku oleh pihak kepolisian, diberikan ataupun juga dilakukan intimidasi sehingga mengaku menjadi salah satu pembunuh yang menyebutkan ataupun juga membuat tewasnya Vina dan juga Eki. Kemudian juga Saka Tatal melalui kuasa hukumnya menceritakan adanya perbedaan dari keterangan yang ia sampaikan dengan tuntutan jaksa. Kemudian juga bagaimana hasil visum ini berbeda. Ada beberapa hal lainnya, tapi yang pasti pada malam hari ini kita juga akan kembali melihat bagaimana sebenarnya upaya dari kuasa hukum Saka Tatal. Pernahkah di masa-masa itu kemudian berupaya untuk meluruskan bahwa Saka Tatal adalah korban salah tangkap. Untuk bisa membahas dan juga melanjutkan perbincangan mengenai hal ini, sudah hadir tentunya di samping saya para narasumber, yaitu yang pertama adalah Pak Hasto Atmojo yang juga merupakan Ketua LPSK 2019 sampai 2024. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana. Sudah bergabung juga dengan kita Bang Aristo Bang Haribuan yang juga merupakan pengamat hukum pidana. Selamat malam Bang Aristo. selamat malam. Baik, dan juga nanti kita akan terhubung dengan para narasumber lainnya. Ada Pak Albertus Wahyu Rudanto yang akan juga mewakili Kompolnas. Sepertinya masih akan coba kami hubungi. Dan juga nanti akan bergabung dengan kita yaitu Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum Saka Tatal. Tapi yang pasti Pak Hasto dan juga Bang Aristo juga mengikuti kasus ini mungkin. Hingga saat ini mungkin dari Bang Aristo terlebih dahulu. Pengakuan dari Saka Tatal ini salah tangkap bahwa ia bukan pelaku tapi kemudian dipaksa mengaku bahwa ia merupakan salah satu pelaku pembunuhan ini. Ada prosedur yang salah mengenai hal ini. Bang Aristo bagaimana melihatnya? Gini Mbak Putri, yang pertama ini kan baru dari pengakuan dia sendiri. Betul. Artinya dari pengakuan dia sendiri ini alat buktinya hanya satu komponen, masih ada yang lain. Ya, apakah betul dia korban salah tangkap? Ya,
sampai sekarang itu kan masih klaim. Kenapa masih klaim? Karena putusan yang berlaku kepada dia kan belum di-overturn, belum dibatalkan. Kalau dia merasa sebagai korban salah tangkap atau salah prosedur, sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyediakan jalur untuk itu, yaitu adalah gugatan ganti kerugian untuk korban salah tangkap. Ya. Tetapi untuk melakukan itu harus putusan yang menyatakan dia dinyatakan bersalah ini. Betul. Kan si siapa namanya Tata siapa? Iya, Saka Tatal. Saka, kita sebut saja Ya, Saka. Saka ya. Saka ini kan diputuskan sudah bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap dan dia sudah menjalani hukuman itu. Betul. Artinya dia harus merevisi dulu putusan itu dengan bukti-bukti lain selain dari klaimnya dia. Melalui apa? Dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu kan bisa diajukan kalau ada bukti baru, kalau ada pertentangan keputusan hakim atau ada kekhilafan. Nah, itu yang mesti dia buktikan. Tidak bisa membuktikan 3 unsur itu dari klaim dia sendiri. Oke. Itu yang penting. Jadi dia harus dinyatakan secara sederhana, dia dinyatakan sebagai korban dulu. Baru setelah itu dia bisa mengajukan gugatan ganti kerugian karena dia ada kesalahan prosedur tadi. Nah, disitulah mungkin LPSK bisa membantu ya, Pak Hasto ya. Dari penilaian, dari assessment LPSK. Tapi yang terpenting dia harus membatalkan dulu putusannya karena dia ini sekarang statusnya kan terpidana yang sudah menjalani pidananya. Gitu Mbak Putri.